Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alayh kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. قال الله جل وعلا في القرآن الكريم يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. طيب. Uh, kita mulai pelajaran lanjutan kita ya. Coba buka code editornya. Code editor itu VS Code ya. Belajar HTML code. Baik. Layarnya udah nampak belum? Udah ya? Baik, kemarin kita udah mempelajari terkait dengan ini ya, cara menampilkan image di browser. Ya, kita juga udah mempelajari gimana pemanggilan file image. Ini nggak hanya image ya, semua file kalau dia butuh source gitu cara manggilnya sama semua. Ya, kita udah pelajari kemarin gimana kalau misalnya file belajar kita di luar tapi file image kita itu ada di dalam folder lain. Nah, itu kita udah pelajari kemarin. Ya, itu di murojaah yang itu ya. Itu karena penting, karena itu kedepannya bakal digunakan terus-menerus. Taib. Ya, coba buka live servernya. Oke, sekarang kemarin kita udah pelajari terkait dengan image. Sekarang kita akan mempelajari gimana caranya nampilin video. Ya, nampilin video di dalam sebuah browser. Oke. Yang pertama sekali kita itu masukkan dulu videonya ke dalam folder pembelajaran kita ya. Caranya gimana ya? Kita drag aja, kita ada suruh download juga ya, download video di yang anak kirim di WhatsApp tadi. Video download aja. Kemudian di drag aja videonya ke dalam pembelajaran kita ya. Baik. Itu kan kalau biasanya kalau dari WhatsApp kan panjang ya name-nya ya. WhatsApp bla 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 bla. Itu coba kalian rename aja. Caranya klik kanan atau kalau di itu inilah 2 kali gitulah. Apa namanya ini? Ketik 2 jari, tekan 2 jari, kemudian rename. Ya. Setelah di rename itu ubah aja namanya jadi apa gitu. Di sini anak buat namanya jadi video ya, video.mp4 ya, karena udah rubah namanya jadi video.mp4. Baik. Udah Ikal? Udah, tarik ya. Udah. Biasanya di download. Ada. Ambil video apa aja, video pendek juga nggak masalah. Assalamualaikum, salam di. Udah. Video apa aja, nggak mesti video yang anak kirim. Yang penting video. Ada.
Ya intinya masukkan video ke dalam, kalau di sini kan folder kita namanya folder belajar HTML ya. Kalau kalian terserah apa, kalau Anda di sini video belajar foldernya tuh belajar HTML, belajar strip HTML. Ya masukkan videonya ke dalam folder ini. Nah, kemudian cara nampilinnya kita pakai tag yang namanya tag video. Tag video. Ya, video. Dan video ini parent tag ya. Dia punya anak. Sebenarnya bisa aja pakai self tag, cuman bagusnya parent tag. Taib. Di dalam video ada atribut yang sama kayak image, yaitu source. Ya, atribut src. Nah, cara manggilnya gimana? Cara manggilnya yang kayak kemarin udah kita pelajari ya. Titik slash, titik garis miring, video. Kemudian kalian save, itu bakal muncul videonya. Taib. Ya, sebenarnya di dalam video ini itu ada tag, ada atribut untuk ini ya, ukuran ya. Itu atribut width. Width itu panjang ya. Horizontal. Width itu horizontal. Misalnya kita kasih width-nya 300 ya. Kemudian ada satu lagi height. Height itu vertikal ya, height itu vertikal. Vertikal misalnya kita kasih height-nya 300. Kalau kita save jadinya gini. Ya. Ini videonya. Ya, ini video. Muncul ya, atau image-nya ana post dulu ya. Type ini video kita. Udah bisa belum? Sudah, nggak usah videonya. Wait tuh Pak. Tuh ya. Oh ini ya ukurannya. Ya, kita bisa atur ukuran di ini sebenarnya di atributnya. Sama juga image bisa juga gini ya, with height. Ya, di sini with itu horizontal ya. Horizontal tahu ya? XY. Horizontal tuh X, sumbu X. Kalau di dalam matematika. Kalau with height itu vertikal. Vertikal itu sumbu Y. Ya. Nah, di sini kita buat width-nya 300, height-nya 300. Ini terserah ya. Mungkin kekecilan ya. Kita buat 400 deh. 400 ya. Kalau langsung di ini ya. Nah, gini. Nah, tapi ini videonya belum jalan. Ini videonya masih berupa gambar deh. Kalau dilihat di layar mana, videonya tuh masih kayak berupa gambar gitu, nggak bisa diapa-apain. Nah, dia ada namanya atribut, satu lagi atribut atau properti control ya, controls. Kalian save, di sini baru bisa kita kontrol videonya. Nih. فإذا سألت ما التقوى Ya, baru bisa kontrol. فقد سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه Baru bisa kita kontrol عن videonya. Paham lagi? Udah download video yang lagi deh. Gimana cara ulang? Gimana cara biar dia gerak nih, kayak gerak nih. Baik, ini anda ulang ya. Dengar loi. Pertama, ya anda udah kirim download kan? Bang. Ya. Pertama anda udah kirim video kan tadi di WhatsApp ya. Itu kalian download. Ya kalian download. Kalau nggak mesti video itu juga nggak masalah. Ya nggak mesti video itu juga nggak masalah. Video apapun ya. Video apapun. Kemudian kalian drag videonya, kalian ambil videonya, masukkan ke dalam code editor kalian, ke dalam folder kalian. Ya. Caranya gimana? Caranya bisa kalian drag. Kalian drag itu apa sih kalau bahasa Indonesia? Tarik ya. Kalian tarik videonya itu ke dalam VS Code-nya, ke dalam folder yang kalian kerjanya ya, yang kalian coding di situ lah. Ya, di sini video itu judulnya video.mp4. Video di sini judulnya video.mp4. Ya. Udah ada ya? Ada nggak video di sini kalian? Di code editornya. Hamdi, siapa lagi di sini? Sekalian Hamdi. Haikar Hamdi. Oh, Zulfadli Tanjung. Udah.
Di sini video antum. Udah. Nah, ini mudah ya. Untuk drag and drop ini mudah lah, kalian paham lah. Bisa Hamdi? Hamdi? Udah. Udah ya, ada ya di sini ya videonya ya. Ini kan baru Bang, kan kami gak bingung dari awal, nggak sama kayak yang kemarin gitu. Cuman videonya udah di drag ke aplikasinya. Udah ada ini Bang, ya. caranya deh. Udah ada file HTML-nya nggak? Oke, kita ulang ya. Ana buat HTML baru, namanya video.html ya. Ini Hamdi, ulang Hamdi, video.html. Oke. Udah Hamdi. Halo. Hamdi. Bentar. Nanti masih bingung nih. Saya pakai Mac ya, beda lah. Apalah kita nih. Mac baru Hamdi. M1 kayaknya, Air, tapi Air. Jangan bisa Bang, malu nih Bang. Yes. Pandai pakai. Udah. Ada videonya ya. Kemudian buat file Hamdi, file. Cara buat filenya tuh di sini. Ini ketik ini. Ada new file. Tulis nama filenya video.html. Oke. Pastikan udah download ini Hamdi ya. Udah di extensionnya live server ya, live server. Ya. Baik. Kemudian ketik tanda seru sekali ya. Tanda seru sekali kemudian tab. Itu muncul tuh beberapa tag HTML. Ya, di sini titelnya Ana ubah jadi belajar menampilkan video ya. Baik. Untuk menampilkan video, kita itu pakai tag namanya tag video. Ya, video. Ya, tapi ingat ya, tutup ya. Ditutup jangan lupa. Tutup kurung siku. Nah, jadinya gini tampilannya. Tampilan awalnya. Sama kayak H1, H2 dan seterusnya ya. Bedanya ini tagnya video. Nah, di dalam tag video ya properti, di dalam properti, misalnya di dalam tagnya itu ada properti namanya src, source. Ya, source. Source itu apa? Source itu ngambil file videonya. Ya, kemarin kita udah belajar ya gimana cara ngambil filenya ya. Kalau filenya itu sejajar, caranya gimana? Caranya kita bisa langsung aja ketik nama filenya, atau mau lihat berarti titik garis miring titik slash, cari di situ ada nggak? Oh, ada nih video.mp4 ya kan. Nah, kemudian coba save, open with live server lo ya, save. Kemudian setelah save open with live server. Di sini muncul video ya. Sebenarnya ini masih gambar, tapi dia kayak gambar. Ini gambar nih, masih gambar, masih diam gitu. Oke, ini karena terlalu besar ya, kita bisa ngecilin ukurannya dengan menggunakan properti atau atribut width namanya, width. Width itu untuk yang horizontal, sumbu X. Ya, kita ubah misalnya jadi 400, width-nya 400. Kemudian height itu sumbu Y, vertikal. Kita ubah juga jadi 400. Kemudian save bakal berubah. Ya, bakal jadi kecil. Bakal jadi 400 pixel kiri kanan. 400 pixel. 400 kali 400 lah. Paham nih ya? Baik. Cuman ini kan masih gambar nih. Kayak nggak bisa diapa-apain nih. Nah, caranya kita bisa gunain namanya controls. Kalian ketik aja controls bisa muncul dia, kalau kalian pakai VS Code tuh muncul tuh, di situ ada controls. Ya, kalian itu kemudian kalian save.
Itu bakal muncul tuh. Kayak YouTube. Ya, ada kita bisa di sini kita bisa play فإذا videonya. سألت ما التقوى Ya, kita bisa kecilin suaranya. Kita bisa apa? Ini namanya full screen ya. Kita bisa full screen. Ya. Kemudian kita bisa download dan lain sebagainya. Ya. Bisa ya? Muncul ya? Muncul Hamdi. Bentar bang, belum. Masih merhatiin abang tadi yang dibuat dulu deh. Bentar. Ya. Nanti lihat video, lihat ini aja ya, tayangan ulangnya ya. Baik. Kemudian kalau ini ya, kalau kita lihat di website misalnya apa gitu, kayak website apa Indonesia apa namanya? Traveling Indonesia gitu apa namanya? Lupa nah. Go to Indonesia bukan? Apa gitu, ada lupa namanya. Itu dia ada ini di headernya, di tampilan paling atasnya itu ada kayak video tampilan gitu sih gitu, cuma nggak ada suaranya, ya kan? Kalau di sini kan ada suara ya, فقد سئل walaupun علي بن bisa أبي kita buat jadi mute nih ya, kita buat jadi mute. Nah cuman kan harus kita klik dulu, harus kita manual. Nah di sini bisa, di sini ada namanya, pertama autoplay. Di sini ada namanya, ada properti autoplay. Autoplay ini apa? Langsung play dah. Autoplay. Kalau kalian save dia jadi فإذا autoplay. سألت ما التقوى فقد سئل علي بن Ya. أبي Jadi autoplay. Paham ya? فإذا سألت ما التقوى Nah, فقد سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه kita di sini فإذا sebenarnya سألت ما التقوى ya bisa nggak pakai Bang, controls. Itu kan sesudah kita bikin video SRC sama dengan titik 2 terus nama file video kita kan. Mm-mm. Terus kita enterin kan. Mm-mm. Nah, nanti bakalan keluar di live server kita. Ya, klik kanan dulu ya, klik kanan, open with live server ya. Iya, Nah, bentar. Iya betul, keluar dah. udah ya. Ikutin ini ya. Ini ikutin nih. Baik. Cuman Sebenarnya kok gede dia? nih, harus kecilin dulu pakai ini, width sama height nih. Width ini untuk ngecilin Gitu ya. horizontal, tahu ya horizontal ya. Siap. Height ini untuk vertikal gitu. Nah, controls ini apa untuk kontrol ini ya. Autoplay ini apa untuk buat dia langsung ngeplay gitu. Ya, sebenarnya kita bisa nggak pakai kontrol, kita pakai autoplay, tapi apa? Kita nggak bisa kontrol. Paham nggak maksudnya? Kita nggak pakai tag, kita nggak pakai property controls, ya. Kita pakai property autoplay aja tuh. Nih kalau di sini, coba lihat layar Ana. Ana cuma pakai autoplay, Ana save, jalan فإذا deh. سألت ما التقوى Cuma kita nggak bisa apa-apain. فقد سئل علي بن أبي Kita nggak طالب bisa رضي kontrol. الله عنه عن Ya. التقوى فقال Paham ya? التقوى فإذا سألت ما التقوى Paham ya? Paham. Oke. Itu fungsi kontrol, kita bisa kontrol. Cuman apa jeleknya apa? Jeleknya ya kita bakal ada tampilan gini nih. Ya tampilan gini nih. Ini kalau untuk background, untuk image background nggak cocok kayak gini. Ya nggak cocok. Ya. Baik. Kemudian ada namanya mute ya. Mute. Kayak mana bahasa Inggrisnya? Mute. Astagfirullah. Mute ya, mute. Nah, mute ini tuh apa? Mute ini untuk buat dia jadi mute. Ya, mute. Nah, kalau kita ini, jadi mute dia. Bisa kita kontrol nggak? Kalau kita pakai controls ya bisa kita kontrol. Bisa kita buat dia jadi nggak mute gitu. قال Tapi kondisi awalnya dia jadi mute. Ya, kondisi awalnya dia jadi mute. Ya, itu fungsi property mute. Dapat ya? Dapat ya? Baik. Kemudian ada namanya Tidak bisa putar bang. Wih, masya Allah, mantap boleh. Bentar, Ana lupa juga ada namanya apa lagi satu lagi ya. Untuk buat dia jadi nggak habis-habis gitu. Bentar. Loop. Ada namanya property loop. Property loop itu apa? Property loop itu kalau dia udah habis videonya, misalnya ini kan 53 detik ya. Lihat nih. 51, 52,
53. Habis, berhenti. Ya, berhenti kan? Nggak hidup lagi dia kan? Nah, tapi kalau kita pakai loop, itu kalau berhenti ngulang lagi. Udah 53 detik di sini. Ini 53 detik nih misalnya nih. Ini ya. Nih. 51, 50, 51, 52, 53, tep ngulang lagi. Itu pakai mute. Ya. Pakai loop. Pakai ya, loop, pakai loop. Itu fungsi loop. Taib. Paham ya? Nah, biasanya kalau video background itu orang tuh gini nih. Dia nggak pakai controls, dia pakai autoplay, dia pakai mute, dia pakai loop. Jadinya gini. Bakal ngulang selalu. Nah, videonya. Itu contohnya di misalnya apa ya? I Love Indonesia ya kali ya. Di mana ya? Bentar. Itu ada di videonya di websitenya, misalnya sering-sering post-post kayak gini biasanya. Iya. Indonesia Travel. Bentar ya. Oh, ini nggak ada nih. Wonderful Indonesia. Dia hidupin video. Nggak ada ya di. Ini udah nggak ada. Website lagi. kampus Saudi misalnya juga gerak-gerak juga bang. Ya. Biasanya itu website yang kayak gitu ya. Ini kadang Ya. video ini tujuannya untuk misalnya di sini nih. Nah di sini nih. Ya di sini kita bisa ngasih video. Ini nih. Ya anda lihat layar Ana, tuh ada ya Jojo nih. Biasa kita bisa ngasih video di sini. Nah videonya tuh jalan sendiri tanpa suara, dia jalan gitu gerak sendiri. Kadang ada website yang kayak gitu. Kadang ada website yang cuma hanya image. Itu tergantung kebutuhan usernya ya. Mau tampilan usernya gimana gitu, tergantung itunya. Pokoknya gitulah cara nampilin website di cara nampilin video di browser. Ya gini ya. Ini ya dia jadi jalan terus nih. Kita nggak bisa kontrol. Kalau mau kasih kontrol, bisa kontrol kasih controls. Baik. Ya. Kita bisa gunain pakai cara ini atau cara yang kedua, kita bisa kasih source di sini. Ini kan ada parent tag ya. Ini kan parent tag ya. Parent tag udah ajarin kemarin ya. Parent tag. Kita bisa pakai parent children-nya namanya source. Source itu apa? Source itu yaitu src ini. Bang, cara supaya nggak nampak anunya apa namanya? Ada jeda, ada berapa menit videonya kayak abang sekarang tuh kan polos aja tuh. Gimana caranya tadi? Ini nih control sini. Oh, di controls. Ya. Baik. Tapi kontrol sudah diantar disuruh ngisi titik duanya. Suruh Hapus ngisi aja. titik 2. Ada titik 2 sama dengan titik 2. Terus petik 2. Enggak perlu. Kontrol segini aja. Nggak perlu sama dengan titik 2. Ya. Kemudian tadi kan kita pakai src-nya di sini ya, di dalam properti video ya, di sini ya. Nah, kita bisa pakai cara ini nih. Ini nih. Di dalam tag video, anaknya tuh kita kasih source namanya, source, kemudian src ya, src ininya. Kemudian ada type. Type itu apa? Type-nya video slash file formatnya. Di sini MP4. Ya. Terkadang ada yang di browser dia nggak bisa MP4. Misalnya dia bisanya apa sih selain MP4? Bla 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 misalnya. Ya. Di situ bisa pakai file itu. Jadi bisa buat 2 di sini di bawahnya. Sebagai apa? Sebagai pembackup gitu. Kalau misalnya qadarullah ada suatu browser dia nggak bisa jalan MP4, tapi biasanya jarang. MP4 itu biasanya semua browser bisa ya. Atau nggak tahu ya videonya korup atau apa gitu. Atau bermasalah, dia sebagai backup nih. Ya bisa kita buat 2 bahkan lebih dari 2. Ya. Ini sebagai backupan nih. Jadi gini aja bisa nih. Nah kalau kita save sama bergerak juga deh. Ya. Dapat ya? Paham nih?
Tapi kursornya kalau diarahin ke video tetap ada muncul gitu ya bang? Gitu apa nih? Kursor kita arahin ke video. Ya ini kalau controls, kalau ada controls. Kalau kita controlsnya kita buang, nggak ada controls di sini, kita save, itu nggak ada nih, nggak bisa kita apa-apain. Oh gitu. Itu fungsi controls. Kita bisa controls itu kita bisa ngontrol lah. Intinya kan itu controls kan mengontrol ya. Kita bisa ngontrol videonya gitu. Bisa kita kecilin, bisa kita matiin, bisa kita hidupin dan seterusnya. Di bagian tipe itu memang video slash MP4. Ya video slash itu tergantung file formatnya ya. Kalau di sini kan kita pakai MP4. Ngikutin ini nih. Video slash ngikutin ini nih. Kalau ini MP4 berarti ini MP4 ya. Dan ini nggak mesti video ya, bisa audio gitu. Bisa audio misalnya pakai biasanya kan audio pakai MP3 ya. MP3 gitu. Mana ya audio ya? Karena nggak ada audio pula lagi. Oh gitu. Oh. Sap. Paham ya? Paham nih, Ai? Paham Kal? Paham Andi? Tipe Tadi kan MD bilang. bang, yang terakhir tuh nggak nyimak nih Afwan. Kalau bang mau lanjut nggak apa nanti MD. Apa? Nggak nyimak nih tadi MD nyoba Enggak, itu. tipe itu tipenya. Coba yang Ya dia. Tipe itu tipenya, tipe videonya. Tipe ini ya video. Slash apa? Formatnya video slash formatnya. MP4. Formatnya pada sini MP4. Gini aja. Kita kan tadi kan udah bilang ya. Tadi kita bisa pakai ini SRC di sini. Ya atau kita bisa pakai cara yang kedua. Caranya gini. Kita kasih children namanya source SRC. Ini nama filenya. Kemudian type-nya tuh apa? Type-nya video slash MP4 gitu. Oh gitu. Paham ya? Itu fungsinya apa? Sama aja. Oh gitu. Sama aja. Ini sama kayak tadi nih. Ini kalau anak ini, misalnya ini, anak bawa ke sini nih. Ya, ini anak hilangin misalnya. Kemudian anak save sama juga. Sama juga. Oh, berarti itu cara lain gitu misalnya? Iya, cara lain. Oh, gitu. Sebenarnya cara ini lebih dipakai ya. Ini kenapa? Dia sebagai pembackup nih. Kalau kita bisa pakai format lain. Istilahnya misalnya kita punya dua source nih. Kita mau kasih dua source. Misalnya satu lagi apa ya? Selain MP4 ya, MP5 misalnya. Misalnya MP5. Misalnya video MP4 kita ini nggak bisa, korup. Ya korup misalnya videonya, filenya. Ya, jadi si browser itu ngambil si cadangannya itu apa yang kedua, yang ini. Berarti dia manggil file yang ini. Itu fungsinya. Paham ya, cadangan. Dia nampilin yang ini dulu. Kalau yang ini nggak bisa ditampilin, dia baru manggil yang ini. Gitu. Makanya cara ini tuh lebih dipakai ketimbang cara SRC itu. Paham ya? Sharp. Paham? Taib, terana lihat contekan lo. Pas lagi. Oke. Kemudian ada lagi yang namanya list. Ya, video ini udah clear. Kita udah tahu gimana cara nampilin video di browser. Kita pakai tag namanya tag video. Baik, kemudian coba buat file baru lagi. File baru lagi namanya list, lists.html. List.html. Kemudian buat tanda seru, tab muncul. Kemudian save, open with live server. Oke. Kemudian kita ganti detailnya jadi misalnya apa ya? Belajar list misalnya. Belajar list. Nah, list itu apa? List itu kalau di Word itu kayak bulat gitu. Paham nggak? Ya bisa. Angka, bullets ya. Ya bulat-bulat itu, kemudian ada strip, ballet, strip dan lain sebagainya. Ya. Nah, itu namanya list.
Nah, list itu terbagi dua kalau dari HTML. Ada yang namanya order list, ada unorder list. Order list sama unorder list. Perbedaannya apa? Perbedaannya Anda juga kurang tahu nih. Kita lihat chat GPT. Perbedaan order list dan unorder list di HTML. Baik. Nah, order list itu nanti tampilannya gini dia. Bentuk angka 1, 2, 3 dan lain sebagainya. Itu order list. Ya, kalau unorder list biasanya tampilannya ini bullets gitu, bullet. Ya. Tampilannya nanti bakal jadi bullet gitu. Itu bedanya ya. Walaupun kita bisa kita ubah, jangan pakai bullet. Dan itu Ana juga caranya gimana Ana lupa. Itu harus di googling. Pokoknya bisa, nggak pasti pakai bullet. Type. Tagnya apa? Tagnya itu kalau order list kita pakai div ya. Kita kasih div 1 sebagai pembungkus ya, div. Kemudian kita Div kasih Div itu apa? Mana ya? div ini cuma pembungkus. Ini pelajaran pertama nih, kelas di hari pertama kita belajar nih, div nih. Oh, ini yang masuk berarti. Belum Nggak bisa apa. lihat. Kalau untuk sekarang apa? Untuk pembungkus saja. Ada tadi jalan pulang. Sorry. Baik. Ada namanya order list. Order list yang tadi Anda bilang, dia tuh biasanya tampilannya 1, 2, 3, 1, 1.1 dan lain seterusnya. Ya, dan seterusnya. Baik, cara nampilannya gimana? Kita pakai tag namanya OL. Order list. OL order list. Tutup kurung siku. Ya, jadi gini. Nah, OL ini dia itu adalah parent tag ya, dia punya anak. Ya. Unorder list, dia punya anak. Anaknya itu apa? Misalnya di sini unorder list anaknya, nama anak unorder list itu list. Ingat ya, OL itu apa? Order list. Ya, order list itu parent. Itu orang tuanya. Dan dia punya anak. Anaknya apa? List. Apa itu list? LI. Ya, LI. Misalnya apa kita kasih ya? Nah, List 1 misalnya. List 1, list 2, list 3, list 4. Ya. List 1, list 2, list 3, list 4 kita save. Tampilannya gini, 1, 2, 3, 4, list 1, list 2, list 3, list 4. Ini namanya order list. Tampil nggak? rusak ya aku loh. Rusak ya. OL. Kita bikin LI. Nah, Oh ya, kalian buat ini ya. Kalian coba desa. di ini extensions ya, di extensions kalian ketik auto close tag namanya. Auto close tag. Extension. Auto close tag ini nih. Ini tagnya langsung nge-close gitu, nge-close sendiri. Kalau kalian misalnya ketik ini LI, kalian tutup langsung nge-close. Itu kalian nggak perlu buat ini lagi. Oh gitu. Auto close tag. Auto close tag extension. Siap. Kemudian kalian install ya. Ya. Dah. Kemudian ada yang si extension lain apa ya? Karena harus ngecek extensionnya. Ini auto rename untuk sekarang belum perlu sih, nanti aja tuh. Apalagi ada sih namanya prettier sebenarnya sih, cuman ntar aja deh prettier itu. Apalagi ya, ada itu aja. Auto close tag ya tadi ya. Taib, paham ya OL ini ya? Apa itu OL? Oh, udah di save kalau udah bang. Ya di save, kemudian open with live server. Oh. Ya. Nggak ada efeknya. Muncul nggak? Antum muncul? Bentar. Oh, tulisan listnya nggak ada sih. Cuma kayak Oh, muncul. tulisan List listnya. satu. Emang nggak ada tulisan? Satu. Tulislah Riz. Kayak Ana tuh. Berarti kita bikin live server baru bang. Gimana? Kita bikin live server baru.
Iya, list server baru. Kalau buat file baru. Udah keluar. Ya, muncul ya. 1 titik list 1, list 2, list 3, list 4. Oke, sama ya. Sama. Ya, kita bisa juga di sini buat detail gitu. Misalnya apa? Kalian mau pakai H2 misalnya, H berapa gitu misalnya ya. Ini list misalnya. H2 itu apa artinya, Bang? H2 itu ya H2. Nah, ini list dan ini. Gitu. Atau membuat nggak perlu H2 bisa juga ini list. Ya gini. Ya. Penting paham lah apa itu order list. Order list tuh gini tampilannya, dia ngebuat titik gitu. Nggak bisa. Order list. Oh, order list. Dia jadinya unorder ya kalau nggak tanpa OL. Kalau misalnya tanpa OL jadi bulat aja ya. Jadi unorder. Cuman nggak disaranin kayak gitu sih. Udah ya. Kemudian ada namanya unorder list. Unorder list. Kita buat div lagi di bawahnya. Ya, di bawah div ini ya. Di bawah div ini kita buat div lagi di bawahnya. Ya, ada namanya unorder list. Unorder list itu apa? Unorder list itu ya dia kayak jadi bulat-bulat gitu ya. Unorder list itu apa? Tagnya UL ya. UL unorder list. Tutup tagnya. Jadi gini dia. Unorder list. Ingat tadi ya, OL itu order list, UL itu unorder list. Anaknya apa? Anak dari UL itu sama kayak anak dari OL, yaitu LI. LI. Ya, list 1, list 2, list 3, list 4. Save. Nih, bedanya order list sama unorder list. Lihat di layar sana, itu bedanya. Oh ya. Tapi tadi kalau misalnya ngilangin OL-nya yang di atas, cuma dia aja tampilannya kayak gitu. Iya, cuma nggak disaranin. Oh, harus ada komposnya OL itu ya. Cara Abang tadi kan tinggal enter langsung keluar LI-nya, Bang. Gimana caranya itu, Bang? Abang kan tadi tinggal enter. Control D. Langsung. Kalau di Mac Command D. D itu duplicate ya. Oh gitu. Kalau kalian di sini misalnya nih, di line 19 ya nih, 19. Di line sini ana control D atau command D. Dulu anunya. Command D itu muncul di bawah dia. Tab bentar. Command D. Bentar kok nggak bisa ya. Salah. Control V. Command V. Komen. Command V. Command V. Control C, Control V habis itu. Sama kayak copy paste. Oh, gitu ya. Udah, paham ya bedanya apa ya? Nah gini aja nih. ULOL. Ini apa gunanya? Gunanya nanti di CSS. Biasanya orang gunain UL unorder list ini untuk ngebuat namanya navbar. Navbar itu apa? Navbar itu biasanya yang di atas itu. Ya, yang di atas. Navbar itu yang ini nih. Nah, ini nih navbar namanya nih. Aduh. Nah, ini nih navbar namanya nih. Di atas ini nih. Navigation bar. Navigation. Type. Paham ya fungsi UL sama OL ya? Type. Start. Kemudian kita apa lagi ya? Nyontek lagi ya. Oke. Kemudian ada namanya Anchor. Coba buat file baru lagi. Anchor.html. anchor.html. Ya, Anchor. Anchor, Bang. Kok salah? Nggak mesti sama lah, terserah kalian buat apa. Ya. Belajar Anchor.
Belajar Anchor. Type. Kita save. Kemudian open with live server. Ini masih kosong ya. Nah, Anchor itu apa? Anchor itu kayak sebuah navigasi untuk berpindah dari suatu page ke page yang lain. Itu Anchor. Ke page yang lain atau dari menu ke menu yang lain. Itu Anchor namanya. Atau dari HTML1 ke HTML yang lain. Sejatinya HTML1 ke HTML yang lain. Cuman kalau udah di dalam browser asli, dia itu ke satu website. Kita bisa gunain Anchor tuh untuk misalnya perpindahan satu website ke website yang lain. Ya, atau dari satu page ke page yang lain. Ya, kita punya page nih. Page A, kita mau pindah ke page B, kita pakai yang namanya Anchor. Ya. Kita klik di page A, belum pindah ke page B. Itu gunain apa? Namanya tag Anchor. Tag Anchor itu apa? Tag Anchor itu kalau tagnya itu A. Ya, A. Dia parent tag ya. Parent. Ingat parent itu udah ngajarin apa itu parent. Parent tag, dia punya anak. Ya. Misalnya kita buat anaknya namanya Anchor. Tulisan Anchor. Berapa menit lagi? 15 menit lagi. Anchor. Ya, kalau kita save, ini masih belum ada apa-apa. Kenapa? Karena kita lupa satu properti. Nah, di dalam Anchor, di dalam tag A itu ada properti atau atribut namanya href. Sama dengan, jangan lupa tanda kurung kurawal. Apa sih nama? Tanda petik. Jangan lupa tanda petik. Ya, href sama dengan tanda petik. Nah, href ini apa? Href inilah nama page atau nama HTML yang ingin kita berpindah. Kita mau pindah kemana? Ya, atau kita nama website yang ingin kita pindah gitu, yang ingin kita klik. Misalnya nih, kita mau tulis apa? Misalnya kita mau tulis google.com. Ya, href google.com. Bentar, jangan Google dulu deh. Ke Postim.com. HTML yang mau kita pindah. Coba lihat di file kalian. Ya, di folder kalian. Itu kan ada beberapa HTML ya. Di sini Anak mau pindah ke misalnya HTML, tag HTML list misalnya. Ya, Anak udah ajarin gimana cara manggil file ya. Ini kan karena satu folder. Caranya gimana? Titik garis miring. Panggil nama filenya. Apa filenya? Misalnya Anak mau manggil list.html. Ya. Kemudian Anak save. Dia biasanya ada gini nih, ada garis bawah gini. Ini nih. List.html. Tapi Anchor di bawah, Bang. Abang kok di samping? Tinggal dihapus saja. Apa? Ada. Gak mesti. Kalau ini nggak masalah nih. Ya, tampil ya di layar ya. Ada biasanya dia biru sama garis underline, garis bawah. Ya, kayak link. Ini link. Inilah link. Kalau kita klik, kalau kalian klik linknya, itu bakal pindah ke file list HTML. Coba klik, bakal pindah deh ke list. Oke. Paham ya? Nah, di listnya misalnya, di listnya kita mau tambahin lagi. Misalnya kita mau tambahin Anchor, href, kita mau balikin dia ke Anchor HTML. Ya, Anchor HTML. Nih. Sama ya caranya kayak tadi juga. Cuman bedanya nama filenya. Filenya itu ya file yang mau kita pindahin. Nah, gitu. Balik ke Anchor. Kita klik, dia balik ke Anchor. Balik ke file Anchor tag-nya, Anchor-nya itu, Anchor.html di sini kalau ini. Kita klik ya nih, pindah dia ke sini. Ya, kita klik lagi, pindah. Nah, itu fungsi tag A namanya. Paham ya fungsi tag A ya? Sebagai link. Sebagai jalur
penghubung antara satu page ke page yang lain. Kalau kita mau pindah page, pakailah si A ini, si anchor tag ini. Ya, paham ya? Nah, misalnya kita nggak mesti mau ke file kita aja, mau ke file HTML. Kita mau misalnya ke mana? Misalnya kita mau ke Google nih. Kita klik aja Google, kita ketik google.com ya, google.com. Misalnya kita kasih nama Google. Ini nih Google. Ya, kita klik, dia bakal lari ke Google. Oh, nggak ada ya Google ya. Google itu https://google ya. Bentar, Google itu apa sih? Nah, ini dia. Nah, nih Google nih. Nih, kita klik lari ke Google dia. Ya, kita bisa masuk ke website lain. Ya, bisa masuk ke website lain. Ini biasanya nih orang pakai ini juga untuk kayak gini, kayak misalnya dia punya aplikasi afiliasi gitu dan lain sebagainya. Ya, dan nggak mesti Google aja ya, apapun gitu, mau ke Facebook dan lain sebagainya. Paham ya fungsi anchor tag ya? Paham nih fungsi anchor tag? Cara ininya, cara kegunaannya ya. Baik. Kemudian ada namanya komen. Komen itu apa? Komen itu ya kita kayak untuk ngomen aja gitu. Kita bisa pakai garis miring 2 kali ya, garis miring. Oh, nggak bisa di ini ya, HTML ya. Garis miring, bintang garis miring. Nggak bisa juga. Apa sih tagnya? Nah, gini deh. Ini apa sih? Tanda apa namanya ini? Kurung siku, kemudian tanda seru, strip. Kemudian strip, tutup kurung siku. Ini apa fungsinya? Fungsinya untuk ngomen aja misalnya. Ini adalah file anchor HTML untuk mempelajari misalnya, anchor tag misalnya. Ya. Nah, kalau kita save itu nggak ada perubahan apa-apa di browser kita, ya. Tapi di code editor kita, di VS Code kita itu ada. Apa fungsinya? Biasanya ini untuk dokumentasi gitu. Kenapa? Karena kita tuh biasanya kerja itu nggak sendiri, kita itu kerja dengan tim biasanya, ya. Kita kerja dengan tim, misalnya. Dan kalau untuk ada developer tingkat lanjut itu kita nanti ada buat namanya komponen. Kita buat aplikasi itu per komponen deh. Ya enggak, kita ngoding enggak ngulang-ngulang, kita buat komponen. Nah, biasanya komponen itu yang tahu kita sendiri. Nah, biar orang lain tahu gimana caranya, kita kasih komentar di itu. Bahwasanya ini komponen gini, cara gunainnya gini. Nah, kita kasih komentar. Biasanya itu komentar di line paling atas gitu atau di line ininya gitu. Ya. Itu fungsi komentar sebenarnya. Fungsi ngomen. Ya karena apa? Karena kita tuh kerja tim, kita tuh kerja enggak sendiri. Ya, kalau kita kerja sendiri oke lah, kita yang paham sendiri komponennya, kita yang ini, kita yang buat. Tapi kalau kita kerja sama tim kan, otomatis kalau kita buat komponen, si tim kita ini kan nggak tahu apa maksud dari komponen kita ini gitu. Jadi daripada dia bolak-balik nanya, mending kita buat komentar sendiri. Kita buat komen nih komponennya tuh gini, cara gunainnya tuh gini. Jadi dia nggak bolak-balik nanya ke kita. Nggak buang-buang waktu kita untuk menjawab pertanyaan yang itu aja. Paham ya fungsi komentar ya? Cara komentar sebenarnya bisa juga kayak gini nih. Ya, caranya kontrol garis miring atau kalau di Mac komen garis miring. Komen garis miring gini. Langsung deh. Cara ilanginnya gitu juga tentang komen garis miring atau kontrol garis miring. Ini. Udah bang, keluar. Langsung tuh. Ya langsung ini ya. Nggak ada, emang nggak bisa nampak di ini. Cuman kita yang tahu komentar ini di VS Code kita, di code editor kita. Ya fungsinya untuk apa? Untuk biar juga kita nanti jangan lupa. Karena kan website ini kan
kerjanya berkala ya. Kadang beberapa mungkin dalam bulan ini websitenya bisa, mungkin beberapa bulan ke depan tiba-tiba error gitu. Kita butuh maintenance, kita butuh perbaikan. Mungkin ada library yang deprecated atau library yang udah usang kayak gitu. Kita butuh perbaikan, kita butuh pembaruan. Nah, kalau kita lihat codingan kita yang udah beberapa bulan yang lalu itu biasanya lupa tuh, ini apa aku buat nih. Tuh Ana sering kayak gitu terjadi. Ini apa yang aku buat nih dulu nih. Kalau kita nggak kasih komentar, kita kayak gitu jadinya nih. Kita harus nyari-nyari lagi. Kita mikir-mikir lagi apa nih maksud aku nih, apa nih maksudnya ini, apa nih maksudnya. Nah, dengan kita buat komentar kita jadi tahu, oh ini maksudnya ini, oh ini maksudnya ini. Dan itu Ana sering terjadi. Dan Ana jarang pakai komentar ya. For your information. Ana jarang kali pakai komentar, males. Ya. Dan itu fungsi komentar. Fungsi komentar itu. Paham ya? Siap. Dan dia ini nggak ditampilin di browser kita. Taib. Ada yang tanyakan nggak? Berapa menit lagi sih? Paham semua ya? Kita belajar apa hari ini? Kita hari ini udah belajar tentang menampilkan video. Ya, kemudian kita belajar terkait dengan list. List itu ada dua, ada yang namanya order list sama unorder list. Baik, kemudian kita udah pelajari terkait dengan anchor. Anchor itu apa? Anchor itu kayak link ya. Kita bisa berpindah ke satu page ke page yang lain, atau dari satu menu ke menu yang lain, atau dari satu website ke website yang lain menggunakan apa? Anchor tag namanya, anchor. Baik, kita juga udah pelajari terkait dengan komentar. Ya. Sebenarnya ada lagi, Ana mau mengajari terkait dengan table. Kayaknya waktunya nggak cukup nih. Sama form. Ya. Ada namanya tables dan form. Ya, tables dan form. Mungkin ini pertemuan ke depan aja table sama form ini. Ya. Setelah itu setelah table dan form kita baru lari ke CSS. Ada pelajaran namanya kelas dan ID sedikit. Untuk istilahnya mukaddimah ke CSS lah. Baik. Karena waktu udah mau habis ya, berapa menit lagi nih? Gak lama lagi. Ada yang ingin tanyakan nggak? Aman ya, mudah ya? Sampai sekarang masih muda bang. Ya, HTML tuh emang mudah. HTML tuh yang paling mudah lah. CSS itu nggak terlalu sulit. Memang butuh mikir sedikit itu CSS. Palingan nanti yang agak sulit itu perpaduan antara HTML dan CSS. Gimana kalian menggunakan wrapper itu pembungkus. Ya, gimana kalian menggunakan suatu pembungkus untuk buat tampilannya jadi indah dan lain sebagainya. Paduan itu. Ya, paduan itu lumayan butuh skill. Ya, sebenarnya ya. Hah? Gimana, Amdi? Baik. Anchor udah. Baik, itu aja ya. Hari ini mungkin ya mudah. Besok kita masuk ke tentang form. Mungkin table dulu, kita masuk table. Ya, table itu lumayan sering dipakai. Ya, table itu paling sering dipakai di web aplikasi. Ya, kayak misalnya web perpustakaan dan lain sebagainya, itu sering dipakai table. Jadi butuh pemahaman sedikit terkait table. Kemudian nanti form ini juga paling sering dipakai form. Form ini ya apa, untuk kayak misalnya login ya. Login itu kan butuh form ya, kayak inputan kayak gitu. Kita bisa ngeklik email kita, password kita, kemudian kita bisa submit, itu form namanya. Ya, ini besok tuh dua hal yang paling penting, table sama form. Kemudian nanti kita masuk juga sedikit
mukadimah terkait dengan kelas dan ID. Kelas dan ID ini istilahnya kayak misalnya dia sebagai penanda ya. Kelas ID itu kayak misalnya nomor rumah gitu, penanda suatu pembungkus, penanda suatu pembungkus itu kelas dan ID. Yaitu kegunaannya nanti untuk CSS. Fungsi kelas dan ID itu kegunaannya untuk si CSS nanti. Baik. Mungkin itu aja ya untuk hari ini. Gak ada tanya kan ya? Aman ya? Aman ya dia? Aman insyaallah, Bang. Jazakallahu khairan. Baik. Mungkin itu aja hari ini ya. Lebih dan kurang anda mohon maaf. Tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.